dengan cara inilah, cara itulah, gitu. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Setelah kita praktekin ternyata mereka cuma mencari follower juga gitu kan. Bagusnya pakai cara nanti yang Bapak jelasin, atau pakai TikTok bisnis. Kan TikTok itu ada bisnis, WhatsApp juga ada bisnis, ya kan? Mau pakai yang mana nih sebetulnya? Saya karena di TikTok ini kan makin banyak logikanya kan, banyak yang kita posting followernya nambah, gitu kan. Nah ini udah posting banyak, followernya nambahnya nggak seberapa gitu. Nah terus ada yang pakai cara itu tadi yang saya bilang tuh, yang pakai cara wah ini bisa ngasih duit, diketuk itu tuh bener nggak sih yang kayak gitu gitu. Terus sama ya itu tadi Pak, yang cara-cara yang banyak menawarkan offering itu, terus ada yang benar ada yang enggak gitu kan. Terus sama itu ngaco nggak sih cara begitu? Gini Pak, di TikTok itu sebenarnya untuk TikToknya sendiri cara apapun buat mereka fine-fine aja, aman-aman aja. Ya, tapi masalahnya kan kita mau mengerjakan bisnis, mau menjual produk melalui TikTok, tujuannya apa? Nah, kalau yang tadi Bapak bilang itu ada orang yang tujuannya bahkan dia menjual jasa, dia nge-followin orang. Bahkan dia bisa pakai aplikasi, ada aplikasinya untuk menambah followers dengan mudah. Dia jual followers, itu tinggal bayar sekian, dapat sekian followers. Itu bisa. Tapi apakah followers itu tertarget? Maksudnya tertarget gimana? Apakah followers itu memang yang kita harapkan untuk nantinya membeli produk kita? Saya bisa jamin tidak. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa mereka. Apakah mereka akan berinteraksi? Pasti enggak. Karena mereka juga nge-follow berdasarkan ketidaktahuan mereka. Jadi berdasarkan aplikasi, orang yang punya aplikasi, dia membantu memfollow punya kita. Dan itu saya bisa jamin, orang yang follow nanti tiba-tiba followersnya kita menurun secara perlahan. Karena apa ya? Mereka sebenarnya nggak mau follow kita. Karena pakai aplikasi tiba-tiba ke follow aja. Itu nggak kembali lagi kepada tujuannya. Tapi kalau dari sisi TikToknya, terserah kita mau pakai cara yang mana. Nah, kalau kita mau jual produk, yang pasti kan produk tersebut ke orang yang tertarget, orang yang mau produk kita dan yang mau membeli. Artinya apa? Kita bikinlah yang benar. Dari postingan, kalau mau menambah di sini tadi saya bilang beriklan, karena kan orang lebih suka biar cepat live. Kalau dari akun itu 0 ke 300, dia pakai cara manual, bikin 5, itu paling cepat dari saya, teman-teman saya yang sudah saya ajarkan, paling cepat itu 2 bulan. Tapi dengan 5 per hari tidak boleh-boleh. Dan saya sudah arahkan ke mereka apa yang harus diposting selama setiap harinya dengan bikin 5. Bisa nggak tercapai 300? Bisa. Tertarget nggak? Saya juga sebenarnya nggak jamin 100% tertarget, karena bisa aja orang hanya sekedar FOMO aja, ikutan follow. Karena ada istilah orang follow kita, harapannya kita follow dia. Di saat dia melihat berapa waktu kita nggak follow dia akan unfollow. Berarti itu nggak tertarget, ya udah. Nah, tapi dengan beriklan ini mempermudah dan mempercepat kita hanya mengejar 300. Tujuan 300 apa? Biar kita bisa live. Dari situlah nanti orang akan memfollow kita. Orang yang tertarget. Kenapa saya bisa bilang orang yang tertarget? Karena pada saat kita live, orang itu masuk, dia dengarkan dari awal sampai akhir live kita, bahkan dia follow, bahkan dia komen, dia like, itu udah kemungkinan besar tertarik. Tinggal kita gimana menggiring dia untuk menghubungi kita dan akhirnya beli produk kita. Jadi kalau pertanyaan Mbak tadi, ya semua buat itu semua sah-sah aja. Tinggal cara mana yang benar. Gitu Pak. Oke, itu kan yang masalah followers ya. Yang terus dengan cara dipecat ini, atau nambah duit dari 1.000 jadi 8 atau naik jadi 1 juta, naik lagi 8 juta, naik 10 itu saya bisa bilang itu ibaratnya money game versi TikTok. TikTok itu nggak ada memberikan hal seperti itu. TikTok itu dasarnya hanya kita bikin
postingan bentuknya video, ataupun kita mau ada istilah sekarang tuh joget-joget, dapetin, nanti ujungnya apa sih, orang itu dapatnya endorse. Dia tujuannya dia joget-joget, kayak salah satu tiktoker beberapa tahun namanya Ganta, ya dia masih muda, dia sekarang udah penghasilannya lumayan. Dari apa, dia cuma joget-joget, dia bikin yang unik, orang suka, orang nonton, sampai akhirnya apa, produk luar hubungin dia, mau tolong dong pasarin produk saya bayar. Itulah endorse. Jadi tujuan dia bikin keanehan-keanehan di TikTok untuk menarik produk luar memakai jasa dia untuk menjual produknya. Dan dia tidak menyuruh orang untuk tap-tap dong live, enggak. Kalau orang live minta tap-tap, itu dia ibarat saya bisa bilang money game-nya TikTok. Itu tinggal tunggu waktu, TikTok pasti akan nge-ban. Karena itu tidak diperbolehkan. Jadi misalnya Bapak lihat orang live, tolong tap-tap ya, para sultan-sultan gitu kan. Itu enggak. Tapi yang terus mereka nunjukin ada duit banyak gitu, itu benar nggak sih? Itu nggak benar. Kenapa saya bisa bilang, Bapak kalau mendapat lagi video seperti itu, dia bisa menunjukkan runutannya enggak? Kalau tiba-tiba ada bagian yang kepotong, bisa aja dia ngambil video orang lain, menunjukkan itu, dia tunjukkan itu punya dia. Tapi kalau benar-benar ada salah satu bisa dibilang mentor saya di luar, gitu ya, dia nunjukin, dia dari menjual produk, dia affiliate di TikTok, dia jualan, dia benar tunjukin, ini dia buka prosesnya, ini akun saya, buka akun saya tunjukin ini akun saya, itu baru real. Tapi kalau cuma ada bagian yang kepotong, itu bohong. Gitu. Jadi kembali lagi ya, tujuan kita mau memakai TikTok ini tujuannya apa? Kita menjual produk kita kah, atau kita mau nantinya ada produk luar memakai jasa kita untuk menjual produknya? Sebenarnya TikTok cuma dua produk itu. Ada lagi yang baru, TikTok affiliate TikTok itu ibaratnya mirip dengan endorse lah. Kita beli, bedanya kalau endorse dia dikasihnya gratis, dia pasarin. Kalau kita yang modal dikit, kita beli produknya, kita view, nanti dari situ kita tinggal dapat duit dari setiap orang membeli produk dari link yang kita beli. Itu aja. Jadi kembali lagi intinya tujuannya untuk apa? Itu. Jadi Pak.